Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketuanya dipersiapkan. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak datang? Semua hadir? Oke, semua hadir. Jadi pertemuan ini kita pelajarannya tentang berpikir computational thinking. Jadi tujuannya yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional, definisi berpikir komputasional, dan terakhir prinsip berpikir komputasional ataupun dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Oke, yang mau ibu tanyakan, siapa yang hari ini bangun jam 6? Jam 5? Jam 5, oke. Setelah mandi kalian biasa ngapain? Makan. Setelah makan sholat duha, kemudian madrasah, kemudian sekolah, pergi sekolah. Kira-kira dari itu semua apa itu dinamakan? Apa itu? Itu aktivitas kalian. Mulai dari kalian bangun tidur, kemudian mandi, makan, sholat, pergi madrasah, kemudian sekolah, itu dinamakan aktivitas. Jadi aktivitas ini biasanya diulang-ulang setiap hari, diulang-ulang. Hari ini seperti itu, besok seperti itu. Kira-kira apa gunanya aktivitas itu untuk kita? Apa kegunaannya? Membuat kita ngapain itu kalau kita tersusun aktivitasnya? Oh, jam sekian saya harus seperti ini, jam sekian saya harus seperti ini. Kira-kira apa fungsinya untuk kita? Apa? Disiplin. Iya, membuat disiplin. Jadi materi pelajaran kita tentang berpikir computational thinking. Pelajaran ibu ada. Sebelum masuk apa itu yang namanya berpikir komputasional, ibu ada satu game. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Sudah. Kalau ibu, mana tangan kanan? Tangan kanan. Ingat ya, tangan kanan. Kalau ibu bilang 1, angkat ke atas. Ini tangan kanan ya, tangan kanan. Kemudian kalau ibu bilang 2, seperti ini, turun. 3, kita belajar menghitung. 4, nah oke. 5, 6. Ayo kita coba dulu. 1, tangan kanannya. 2, 3, 4. Oke, bisa. 5, 6. Sekarang tangan kiri. Ketika ibu bilang 1 ke atas, 2 lurus, 3 ke bawah, 4, 5, 6. Bisa? Ayo dicoba. 1, yang kiri ya, yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang, tangan yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang dua-duanya coba. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita. 1, 2, 2. Nah, di mana tadi 2? 3.
Empat. Lima. Dua. Tangannya kiri dan kanan. Kita ulang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana tadi? Nah, jadi silahkan duduk. Jadi itu nanti salah satu pembelajaran kita hari ini. Oke, pertama apa sih berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah kompleks secara efektif dan efisien dengan cara terstruktur yang terinspirasi oleh teknik-teknik ilmu komputer. Kemudian di dalam berpikir ini ada prinsip berpikirnya ataupun 4 komponen utama. Yang pertama ada namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, atau bisa juga disebut sebagai solusi optimal membantu manusia dan mesin menemukan jalan terbaik untuk mengatasi berbagai rintangan ataupun masalah. Itu dia. Jadi secara umumnya berpikir komputasi itu cara menyelesaikan suatu masalah. Ini dia prinsip berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya, ketika dikasih kita permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mau masak, bagaimana kira-kira kalau kita mau masak itu apa yang pertama kita lakukan? Menyiapkan bahan, apa lagi? Setelah bahannya apa lagi yang dipersiapkan kalau kita mau masak? Alat-alatnya, kemudian resepnya, bahan-bahannya. Itu yang dinamakan dekomposisi. Yang masalah besar diuraikan menjadi masalah kecil-kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah-masalah kecil yang dipecahkan. Seperti yang kita buat tadi. Atas, setelah atas, bawah, ada yang lurus gitu kan. Jadi itu berulang-ulang. Ataupun seperti kita hari Senin memakai baju apa? Selasa, Rabu. Nah, seperti itu. Atau jadwal kita ketika kita memasukkan jadwal ke dalam tas, itu termasuk sudah pengenalan pola. Jadi jadwal yang berulang-ulang ada polanya. Kemudian yang ketiga ada namanya abstraksi, yaitu memfokuskan informasi penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Contohnya seperti kita mencatat buku, disuruh guru meringkas apa yang kita cari, materi apa? Enggak, maksudnya disuruh kita nih, disuruh guru dikasih contoh, ringkas dulu materi ini. Apa yang kita cari? Poin-poin yang penting. Kalau tidak penting tidak usah ataupun diabaikan. Kemudian yang terakhir ada namanya algoritma, yaitu mengembangkan serangkaian langkah dan langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh, ketika kita datang tamu ke rumah gitu kan, kata mamanya, "Kak, suruh buat dulu kopi," katanya, ataupun teh. Gimana caranya? Yang pertama, menyiapkan apa? Disiapkan gelasnya, kemudian air panasnya, ada gulanya, kemudian diseduh pakai air panas itu ya. Jadi algoritma ini langkah yang sistematis ataupun terstruktur. Kemudian ini, jadi penerapan dekomposisi ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita ingin memasak tadi yang disampaikan, apa yang perlu dibacakan menjadi langkah-langkahnya. Menyiapkan bahan dulu terlebih dahulu. Apa yang kita
apa bahannya, kemudian memotong sayurannya, atau langsung kita boleh satu ikat ke kangkung langsung dimasukkan dalam kuali? Tidak. Jadi dipotong dulu, kemudian dimasak dan ditata di piring. Kemudian ada lagi untuk merencanakan liburan. Jadi kalau kita mau liburan, kira-kira apa dulu yang mau kita kerjakan? Nah, yang pertama itu mencari tiket atau memilih tujuan, kita mau kemana nih. Kemudian mencari tiket, memesan tiket atau mencari akomodasi. Kemudian membuat daftar barang bawaan. Apakah satu rumah dibawa jalan-jalan? Maksudnya barang-barang yang ada di rumah? Tidak. Jadi kemudian dan menyusun jadwalnya ketika kita sudah sampai di tempat liburan, apa jadwalnya. Ada juga ini belajar untuk ujian. Kemudian yang untuk pola dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mengenali wajah. Jadi kita sebagai kawan ataupun sebagai keluarga bisa bahkan ketika memakai topi, kacamata atau mengubah ekspresi wajah, otak kita secara otomatis memproses pola bentuk wajah yang konsisten. Ketika ada kawan kita ataupun keluarga kita, ketika dia berubah style gitu kan, kira-kira masih kenal nggak kira-kira dari wajahnya? Masih, karena kita kita sudah oh ini loh si Nurhalilah, oh matanya seperti ini. Jadi mau kayak mana pun nanti dia kecuali operasi plastik ya, yang matanya gimana gitu kan. Kemudian yang ketiga itu abstraksi. Contohnya itu menggunakan peta. Dimana kalau jangan, contohnya seperti kalian dari sekolah ke rumah. Ketika kalian ke sekolah ke rumah melewati jalan gitu kan, apakah pohon-pohon di samping kalian pedulikan? Berapa sih pohon yang pohon dari rumah saya ke sekolah dipedulikan nggak kira-kira? Tidak. Jadi yang kita pedulikan apanya? Rutenya. Ini lagi ada remote control TV, aplikasi smartphone. Kemudian yang terakhir itu yaitu algoritma. Yang tadi disampaikan bahwasanya algoritma itu langkah-langkah yang terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Di sini contohnya memasak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari definisi berpikir komputasional, kemudian prinsipnya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih manfaat berpikir ini? Jadi manfaatnya pertama itu meningkatkan pemecahan masalah, yaitu melatih kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah kompleks secara sistematis, mengubah tantangan besar menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Kemudian efisiensi dan inovasi, mendorong cara berpikir yang menghasilkan solusi yang tidak hanya efektif tetapi efisien dan seringkali sangat inovatif dalam pendekatan serta penerapannya. Dan yang terakhir, pemahaman teknologi, yaitu membangun fondasi yang kuat untuk memahami bagaimana teknologi bekerja di balik layar. Jadi ini dia manfaat kita untuk berpikir komputasional ataupun berpikir secara kritis. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas kerja kelompok. Silahkan dikerjakan. Nanti nama kelompoknya ditulis. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan.
Sudah siap semua? Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Yang pertama, siapa yang mau tampil ke depan? Yang kelompok dari mana? Tunjuk tangan. Nah, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan pembelajaran di sini yaitu siswa mampu memahami konsep berpikir komputasional. Siswa dapat memecahkan masalah menggunakan langkah dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Siswa terampil membuat solusi sederhana dalam bentuk langkah-langkah atau flowchart. Petunjuknya: 1. Bacalah setiap soal dengan cermat. 2. Kerjakan secara individu terlebih dahulu, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Yang ketiga, tulis jawabanmu di kolom yang tersedia. Oke, di sini ada kegiatan. Aktivitas 1 itu dekomposisi. Masalah: sekolah akan mengadakan lomba cerdas cermat. Panitia harus menyiapkan tempat, soal, dan jadwal. Pecahlah masalah di atas menjadi beberapa bagian kecil. Jawabannya itu panitia mencari tempat mengadakan lomba. Yang kedua, mencari soal untuk lomba. Dan yang ketiga, menentukan jadwal untuk lombanya. Aktivitas kedua, pengenalan pola. Perhatikan daftar bilangan berikut: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Titik-titik. Pertanyaannya, apa pola dari deret bilangan tersebut? Bagaimana cara menebak angka berikutnya? Jawaban kami adalah pola, yaitu angka genap. Angka berikutnya 14, 16, 18, 20. Aktivitas ketiga yaitu abstraksi. Misalkan kamu ingin membuat aplikasi belanja online dari fitur berikut: 1. Keranjang belanja. 2. Chat dengan penjual. 3. Desain warna aplikasi. 3. Metode pembayaran. Dan yang terakhir, jenis font tulisan. Tentukan fitur mana yang penting untuk fungsi aplikasi abstraksi dan mana yang bisa diabaikan terlebih dahulu. Jawabannya, fitur penting yaitu chat dengan penjual, keranjang belanja, metode pembayaran. Fitur bisa diabaikan dulu itu desain warna aplikasi, jenis font tulisan. Aktivitas keempat, algoritma. Tuliskan langkah-langkah membuat teh manis hangat. Jawabannya, yang pertama, siapkan gelas, panaskan air, masukkan bubuk teh dan gula ke dalam gelas, lalu seduh dengan air panas dan diaduk. Yang terakhir, sajikan dan teh siap diminum. Demikian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah menggunakan langkah dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, siswa terampil membuat solusi sederhana dalam bentuk langkah-langkah atau flowchart. Petunjuknya ada: bacalah setiap soal dengan cermat, kerjakan secara individu terlebih dahulu, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Yang ketiga, tulis jawabanmu di kolom yang tersedia. Aktivitas pertama ada dekomposisi. Masalahnya,
Sekolah akan mengadakan lomba cerdas cermat. Panitia harus menyiapkan tempat, soal, dan jadwal. Pecahlah masalah di atas menjadi beberapa bagian kecil. Jawabannya, panitia memilih tempat yang akan digunakan untuk cerdas cermat. Yang kedua, menyiapkan soal dan jawaban yang benar. Ketiga, mengumumkan jadwal yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, melaksanakan lomba cerdas cermat. Aktivitas kedua, pengenalan pola. Perhatikan daftar bilangan berikut: 2, 4, 6, 8, 10, 12, titik-titik. Pertanyaan pertama, apa pola dari deret bilangan tersebut? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menebak angka berikutnya? Jawabannya, pola. Pola di situ adalah horizontal. Angka berikutnya yaitu 14, 16, 18, dan 20. Kenapa? Karena faktor kelipatan 2. Aktivitas ketiga yaitu abstraksi. Misalkan kamu ingin membuat aplikasi belanja online dari fitur berikut: keranjang belanja, chat dengan penjual, desain warna aplikasi, metode pembayaran, dan jenis font tulisan. Tentukan fitur mana yang penting untuk fungsi aplikasi abstraksi dan mana yang bisa diabaikan terlebih dahulu. Fitur yang pertama fitur penting dan yang kedua fitur yang bisa diabaikan dulu. Jawabannya, metode pembayaran, keranjang belanja, dan chat dengan penjual. Fitur yang bisa diabaikan dulu, desain warna aplikasi, dan jenis font tulisan. D. Refleksi. 1. Apa yang paling mudah dari ilmu komputasional ini? Aktivitas 4. Algoritma. Usaha melakukan teknis tangan. Jawabannya 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan gula ke dalam gelas. 3. Panaskan air. 4. Masukkan kantong teh dalam air panas. 5. Aduk dan siapkan dan didiam. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kepada teman-temannya. Kelompok 3 silakan duduk. Jadi itulah tadi sudah dikerjakan kelompok masing-masing. Sekarang kita akan melakukan refleksi, yaitu setelah kita belajar berpikir komputasional, apa yang kamu dapatkan dari kita belajar tadi, Kak? Pengulangan pola dari kognisi sama algoritma. Pengulangan pola, dekomposisi, dan algoritma. Apalagi Kakak yang Kakak dapatkan setelah kita belajar hari ini tentang berpikir komputasional? Kita akan jadi tahu tentang jenis-jenis berpikir komputasional. Mengetahui jenis-jenis berpikir komputasional. Kemudian dari hal yang kamu, apa yang baru hari ini kamu tahu? Sebelumnya kamu tidak tahu, tapi setelah kita belajar berpikir komputasional hari ini, jadi kamu tahu. Apa itu, Kak? Kalau yang ini, apa yang Kakak tahu setelah kita belajar berpikir komputasional? Mengetahui prinsip-prinsip berpikir komputasional. Jadi itu ya, Kak, hari ini kita belajarnya tentang berpikir komputasional, bahwa berpikir komputasional itu yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian prinsipnya itu ada 4, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Manfaatnya ini untuk melatih otak kita dalam berpikir.
Oke, minggu depan kita jumpa kembali dengan nanti materi yang berbeda karena waktunya sudah habis. Ketua silahkan disiapkan.